yang saya tahu di Undang-Undang 11 2020 tentang pemagangan itu tidak terlalu banyak dirubah. Bab tentang pelatihan kerja itu seingat saya pemagangan sangat minim perubahannya. Sehingga kita masih bisa menggunakan ketentuan di dalam peraturan perundangan yang lama tentang pemagangan. Salah satunya tentang jangka waktu maksimal. Kalau nggak salah setahun ya dalam Permen nomor 6 tahun 2020 itu. Cuman nih ya, cumannya begini nih Bapak Ibu. Kita harus memastikan, dan ini kita harus hati-hati, baik kita sebagai karyawan maupun kita sebagai perusahaan atau sebagai HR, bahwa praktek pemagangan yang kita lakukan, kalau kita sebagai perusahaan, atau praktek pemagangan yang kita ikuti kalau kita sebagai pesertanya, itu memang benar-benar praktek pemagangan, apapun namanya, judulnya, yang memang tunduk kepada aturan tentang pemagangan menurut Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Karena kan sekarang istilah banyak nih Pak. Ada manajemen training, ada on the job training, ada macam-macam lah ya. Bahkan ada yang menyebutkan karyawan magang. Dibutuhkan karyawan magang. Ini sebenarnya sesuatu yang kontradiktif. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu kita ketahui, kalau pemagangan diikuti dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ada di dalam bab 5 tentang pelatihan kerja tersebut, maka status si karyawan atau peserta pemagangan itu bukanlah karyawan. Jadi dia bukan karyawan. Makanya di dalam bab 5 tersebut diberi istilah peserta pemagangan, bukan karyawan pemagangan. Ya. Nah, menariknya kalau kita melihat ada flyer, ada info lowongan kerja, dibutuhkan karyawan magang. Loh, gimana sih? Kata karyawan. Karyawannya ini menunjukkan bahwa dia tunduk sama Undang-Undang Tenaga Kerja, sama hukum ketenagakerjaan, bahwa ada hubungan kerjanya. Sedangkan magangnya menunjukkan bahwa dia bukan hubungan kerja, tapi peserta pemagangan. Nah, ini yang kontradiktif ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa program pemagangan yang kita ikuti atau yang kita jalankan itu memang benar-benar tunduk sama peraturan perundangan yang berlaku supaya nggak jadi masalah ya. Termasuk juga punya kurikulum, punya infrastruktur, punya apa namanya, pelatih, apa sih namanya kok pelatih, pengajar ya. Pengajar. Dan itu harus didaftarkan. Instruktur biasanya. Instruktur dan harus didaftarkan dan harus punya izin lagi Pak. Penyelenggara pemagangan itu harus punya izin, jadi nggak sembarangan. Sesuai dengan BLK. Nggak sembarangan bikin tulisan, bikin flyer langsung tulisannya manajemen trainee gitu. Ternyata manajemen trainee di dalam malah di situ manajemen trainee sering kita temukan di dunia nyata ya. Tidak sesuai praktek. Itu 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya kan? Nah, terus pertanyaannya, apakah manajemen training yang seperti itu masuk dalam kategori pemagangan yang ada di dalam perundangan ketenagakerjaan atau tidak? Hanya melihat kepada masa berlaku perjanjiannya saja, saya langsung bisa menyatakan enggak. Oh, berarti bukan pemagangan tuh, dan bukan. Jadi apa statusnya? Karyawan. Karyawannya apa? PKWT apa PKWTT? Sepintas kelihatannya PKWT. Sepertinya. Kenapa? Karena ada batas waktunya 5 tahun. Nah, tinggal nanti diuji tentang sifat pekerjaannya. Apakah permanen? Apakah sementara atau tidak sementara? Kan begitu. Ya, jadi ke sana, wah, aku nggak siap kalau jadi PKWT dan aku nggak ngikutin dia BPJS, upahnya juga setengah dan sebagainya. Ya itu udah tanggung jawabnya perusahaan, salah sendiri. Kenapa nggak ngikutin? Pentingnya dipahami dulu ya. Itu sebelum memastikan bahwa program pemagangan maupun tadi manajemen training itu dilakukan. Ya, sehingga jangan suka ikut-ikutan. Nah, ini ada nih, maaf nih ya, bukan yang ada di ruangan Zoom ini, di luar sana itu ada yang suka ikut-ikutan. Lagi ngelihat ada lowongan kerja karyawan magang, ada manajemen training, ada apa segala macam, dia langsung ngomong sama bosnya, bos, kita bikin MT yuk, gitu kan. Tapi pemahamannya tapi dia nggak tahu bahwa ada aturan mainnya. Gitu ya. Ada persyaratan yang perlu dilakukan dan sebagainya ya. Dan satu lagi,
Pak Yunus dan Bapak Ibu semua, pemagangan ini tolong jangan disamakan dengan anak-anak sekolah, siswa sekolah, baik yang SMK di tingkat SMA atau SMK maupun yang pemagangan dilakukan oleh mahasiswa D3 S1. Ya, itu tunduk sama hukum yang berbeda lagi. Ya. Meskipun mungkin namanya, istilahnya sama, pemagangan, tapi dia bukanlah pemagangan yang ada di dalam bab 5 Undang-Undang 13 2003. Jadi tunduknya kemana kalau siswa-siswa tadi, baik yang SMK, SMU atau yang mahasiswa, tunduknya sama Undang-Undang Pendidikan Nasional. Ada sendiri ketentuannya, ya kan? Di Undang-Undang Pendidikan, di ketentuan perundangan tentang pendidikan ada sendiri, dan itu merupakan bagian dari kurikulum. Ya. Jadi itu harus dilewati, ya. Ada syaratnya dan sebagainya, masalah safety. Bahkan kalau yang di konteks sana itu mereka bahkan nggak perlu dibayar, tidak wajib dibayar dan sebagainya, ya. Nah itu berbeda, nggak bisa disamakan. Mereka yang masih kuliah, yang masih sekolah SMK tadi disamakan dengan pemagangan yang beda. Dan seringkali juga salah pemanfaatannya. Persis. Mereka dianggapnya sebagai karyawan outsourcing. Persis. Padahal mereka di sana tujuannya untuk studi banding, belajar. Ini yang lebih seru lagi dari kata Pak Yunus, dalam praktek banyak disalahgunakan. Outsourcing, udah deh kita nggak usah pakai outsourcing biar lebih murah, kita pakai karyawan magang, katanya gitu. Diambillah PKL dari SMK. Wah, dikasih pekerjaan yang memang pekerjaan karyawan gitu. Padahal sejatinya mereka harus belajar kan begitu. Belajar bekerja gitu. Wah, ini yang salah kaprah yang begini nih. Hati-hati ya Bapak Ibu, demikian.